Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini memicu adaptasi dan kreasi berbagai profesi untuk tetap bisa berkarya dan bertahan. Seminar ataupun konferensi ilmiah bagi akademisi dan peneliti yang menjadi aktivitas melekat tetap berjalan dalam situasi pembatasan. Tak lagi di ruang besar yang mendatangkan banyak peneliti dan akademisi untuk berbagi kajian dan gagasan. Di ruang sederhana pun masih bisa berlangsung tanpa terbatasi ruang, bahkan hingga mencapai mancanegara. Ratusan akademisi dan peneliti tersambung dalam International Colloquium on Environmental Education 2020. Konferensi ini menyambungkan narasumber dari berbagai kota dan negara dengan peserta yang juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pandemi COVID-19 menjadi realitas yang tak membatasi kreasi dan inovasi akademisi ataupun peneliti untuk tetap mengkaji dan berbagi pengetahuan di segala bidang kajian. Setelah wabah ini, pandemi ini berlalu, ini tidak boleh berhenti sampai di sini, tetapi justru kesempatan bagi kita bahwa esensi dari kegiatan itu justru terwadahi di sini. Esensi sebuah seminar kan pertukaran gagasan, komunikasi ilmiah, lalu kemudian adanya publikasi. 3 hal itu. Saya kira di masa depan ketika pandemi ini berlalu, tetap 3 hal ini sebagai komunikasi, lalu kemudian pertukaran gagasan dan publikasi tetap harus berjalan, entah dengan cara on-site ataupun online. Ini menjadi kebutuhan kita di perguruan tinggi. Southeast Asia Academic Mobility atau SEAM menjadi wadah para peneliti dan akademisi untuk tetap terhubung dari berbagai universitas dalam beragam kajian yang aktual. Fasilitas teknologi informasi yang tersedia sangat memudahkan adaptasi dunia pendidikan untuk terus berkarya di tengah pembatasan aktivitas di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini memicu adaptasi dan kreasi berbagai profesi untuk tetap bisa berkarya dan bertahan. Seminar ataupun konferensi ilmiah bagi akademisi dan peneliti yang menjadi aktivitas melekat tetap berjalan dalam situasi pembatasan. Tak lagi di ruang besar yang mendatangkan banyak peneliti dan akademisi untuk berbagi kajian dan gagasan. Di ruang sederhana pun masih bisa berlangsung tanpa terbatasi ruang, bahkan hingga mencapai mancanegara. Ratusan akademisi dan peneliti tersambung dalam International Colloquium on Environmental Education 2020. Konferensi ini menyambungkan narasumber dari berbagai kota dan negara dengan peserta yang juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pandemi COVID-19 menjadi realitas yang tak membatasi kreasi dan inovasi akademisi ataupun peneliti untuk tetap mengkaji dan berbagi pengetahuan di segala bidang kajian.
Setelah wabah ini, pandemi ini berlalu, ini tidak boleh berhenti sampai di sini, tetapi justru kesempatan bagi kita bahwa esensi dari kegiatan itu justru terwadahi di sini. Esensi sebuah seminar kan pertukaran gagasan, komunikasi ilmiah, lalu kemudian adanya publikasi. 3 hal itu. Saya kira di masa depan, ketika pandemi ini berlalu, tetap 3 hal ini sebagai komunikasi, lalu kemudian pertukaran gagasan dan publikasi tetap harus berjalan, entah dengan cara on-site ataupun online. Ini menjadi kebutuhan kita di perguruan tinggi. Southeast Asia Academic Mobility atau SEA menjadi wadah para peneliti dan akademisi untuk tetap terhubung dari berbagai universitas dalam beragam kajian yang aktual. Fasilitas teknologi informasi yang tersedia sangat memudahkan adaptasi dunia pendidikan untuk terus berkarya di tengah pembatasan aktivitas di masa pandemi COVID-19. Ibu Marni Sabil, silakan di-unmute dulu. Pak Ruslan minta tolong di-unmute Setia Amkop. Lagi error yang laptopnya Bu Marha ini. Oke. Tes. Sudah, Pak. Iya, sudah. Okay, well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon. Thank you very much for all the participants who have joined in this second session for the third day in International Colloquium on Environmental Education. And this is the last day. And we have some invited speakers for this day.
And the first speaker is Dr. Randa Haja Agus Sari Hemi MPD from Asia University Kuala Lumpur. And the other speakers are Bagus Prayogi from Yayan Chamber. And there's also Amalia Fitriani UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pak Syaiful from Yayan Parepare. Muhammad Zulkarnain from Yayan Parepare. Nugroho Yayan Jember, and also the last one is Khairul Hadi from Yayan Jember. These presentations, there's also some rules that after the invited speakers present their material, we will give time to the participants, give some questions. If we have still a time after the invited speaker deliver the material. Okay, is the invited speakers there? Ibu Dr. Randa Haja Agus Sari Hemi from Asia University Kuala Lumpur. Hello? Ibu Haja Agus Sari. Belum. We move to other invited speakers. Ya. Bapak Bagus Prayogi. Ibu Haja sudah on. We give you 10 minutes to present the material. Ya. Time is yours. Okay. Ini ada. Kenapa tidak bisa muncul PowerPoint-nya? Bisa di... Halo? Halo? Halo, ya Ibu. Nggak bisa muncul PowerPoint-nya? Dicoba lagi. Kenapa nggak mau muncul? Tadi bisa. Nggak mau sih. Dibantu, Stas. Coba bisa. Okay. Iya, tapi saya mau share PowerPoint-nya nggak bisa masuk. Nggak mau. Oke, saya tunggu sebentar ya, saya keluar dulu ya. Nggak salah double klik. Dan saja yang lain dulu. Nggak masuk.
Coba keluar dulu. Sini. Iya. Sorry. Nggak masuk. PowerPoint-nya. Di mute bilang haruslah mute. Di unmute, Ibu. Haruslah. Sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, for the first time, I would like to say that I'm sorry because there are many problems in my laptop. So, it is not connect from the IP. Yeah. So the first, I would like to say that thank you for the all participants in international and environmental education 2020. And I would like to thank you join to this event. Yeah. So I would like to explain about implementation of using photograph in teaching writing in SMK Makassar. So I regard from the background. So as we know that writing is one of the skills that needed and it is important. We talk in the class and put language and communication in their place in English teaching. Through writing, you can deliver a message to reader and explain many ideas, experience, and also we can get some information. So we know that writing has important role in students, especially in SMK in Makassar. So we know that the objective of English learning in curriculum 2013, we know that English is a tool of communication and how to prepare to be working for a job for the student SMK. And also we know that from capability of the students SMK, we need they have communicate about the listening, from the listening, reading, and speaking and writing. And we know that writing is the last skill applied from the student. So this writing is very hard, and also writing is most important. The student cannot deliver on the some message. So we know that writing is a productive skill. Yeah. So writing skill, it can express their willing, opinion, response, and idea.
way of communicating to explain or describe things and events, transmission of message into text and written form, and also it can explore all ideas thought in their mind and make them invisible and concrete in good sentence, paragraph, and essay. Okay, solve the student's problem. Students' inability and feel that writing is more difficult in conveying their ideas because they most frustrated to start writing in English. Most of the results indicate the students have low ability. This is an honest opinion. Okay, there are many opinions that I didn't read all of them. Yeah. So the next problem statement. Does the use photograph in a teaching writing improve the ability of the first grade students and SMK Negeri 7 Makassar, especially in the descriptive paragraph? Significant of research is a teacher as guiding, reassuring, and empowering students in learning language. And for the student, need a give motivation and stimulate, improve their writing English, and as a technique in learning English. And the last, and as additional resource of reference for other teachers concerned in teaching writing, and give opportunity and more variety in teaching writing. The next, scope of the research by discipline. Research covers writing skill by using photograph in teaching writing by activity, and also this should be research based on syllabus curriculum of 2013 for special the first grade of the second semester in SMK Negeri 7 Makassar. And the next, by content, this research is focused on the teaching of descriptive writing by using photograph with related 5 topics. The activity, for experimental group, the research will teach writing by using photograph, and research will give photograph in 5 different topics, and then students will be instructed to write a descriptive paragraph through photograph given. And also, for the control group, the research does writing by non using photograph or using conventional way. Okay, relative review literature and opinion, some opinion, and also some pertinent ideas. And so this conceptual framework teaching writing. So the first, how to the teacher preparation, and the second, how to choose the select material, and also the make outline graph, and teaching writing applied in control class and experimental class. Control class using still conventional way, and experimental with use photograph. So for this teaching writing, I focus in terms about students writing in content, organization, vocabulary, language use, and mechanic. And the last, how to get the students' achievement in writing. Okay, so this hypothesis. The research, so I just saw this my slide, and then variable of the research, and so this related operational definition of the research variables, and population example. So I take to students SMK Negeri 7, and in the second semester, there are 4 programs: accounting program, administration, associated program, social worker, and technology. Okay, so the sample using cluster random sampling. Instrument of research: the collect data, the research will utilize a writing test, only writing test.
So the research will give the test the student and find out the student achievement before treatment. Yeah. So after giving the teacher give a pretest, the researcher will give the treatment. It's nothing run 90 minutes. Okay. So this technique of data analysis, storing up the result of the student test result. Okay. So classifying the score of the student, calculating the mean score, calculating the value of the test, counting the difference between the test and post test. So the next finding from this research, you can show and you can see in the table 2 the percentage of the student test of experiment control group, the total score or writing component. Yeah, there are 5 terms in writing. Descriptive paragraph is content, vocabulary, language use, mechanic. Yeah. Okay, the next. The statistical summary of the student test and process on each writing component assessed in experimental group. Yeah. So this in the table 4, the statistical summary of the students' test and focus on each aspect of control group. Okay, the next. Yeah. So I just saw this table. Okay. So the data we collected through students' writing test so that the student ability in writing improved considerably. It is supported by the mean score, of writing, which were observed the student test and post-test of experimental group in the 5 components. So we can find the mean score in experimental group were 33.40, and it was classified into average category, while the post-test was 76.16 and classified into good category. And the mean score of the threat in control group was 59.40 and classified as poor category, while post-test and get 56.64 as average category. So the data in previous section saw that the use of virtual graph technique give better effect and than conventional technique. Okay. So the photograph technique, can be used teaching writing and can increase the student achievement. The photograph technique increase the student writing ability more meaningfully than conventional text. And also using photograph, the student can write descriptive paragraph better than before. Okay, so the last of the student work. Work either in experimental group and control group before and after treatment. Research analysis that 5 component writing most of the student difficulty in language use. From the 5 terms, most of the students still get difficult in term language use. Okay, so this give the suggestion. The English teacher should be more creative for preparing their teaching writing material. They can use photograph as visual material to improve students. And then English teachers should be more creative for preparing their teaching writing material. They can use photograph as visual material to improve student ability. And then the English teacher should give enough opportunity and more give time practicing or assignment or focus in writing skill. And also for the other research or the other teacher English conduct from research using photograph, and also maybe you can do another media to improve the students' writing.
Okay, I think it's enough for our presentation. Thank you for participant to join in. Thank you for this time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Dr. Haja Agus Sarihami MPD from Asia University Kuala Lumpur. From the material we can get that writing is a productive skill. It cannot be denied for the students. So Ibu Haja, after all the invited speakers deliver the material, maybe some of the participants can give a question. So for the first, I invite to the next speaker is Bagus Prayogi from IAIN Jember. Halo, bisa kedengaran? Halo. Halo, bisa kedengaran? Ya, Bapak Bagus Prayogi. Okay. Time is yours, and I give you time 10 minutes to deliver your material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan forum yang luar biasa ini, dan juga rasa syukur saya ucapkan kepada Allah yang telah mengumpulkan kita dalam forum melalui aplikasi Zoom agar kita dapat melanjutkan tali silaturahmi kita yang terdampak pada COVID-19 saat ini. Baik, saya Bagus Prayogi, mahasiswa program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan memaparkan mengenai paper saya yang berjudul Sinergitas Masyarakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan berbasis Community Based Tourism, Studi Ekowisata Batu Jubang Jember. Ada 3 hal pokok yang saya sampaikan dalam penjelasan saya. Yang pertama, konsep dari penggunaan Community Based Tourism. Yang kedua, implikasi dari penggunaan Community Based Tourism di Ekowisata Batu Jubang Jember. Dan yang ketiga, dampak dari penggunaan Community Based Tourism di Ekowisata Batu Jubang Jember. Lanjut, kita melihat data berikut adalah jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2015. Dari data tersebut bahwa jumlah pengunjung atau wisatawan yang di Indonesia tahun 2010 hingga 2015 itu menunjukkan bahwa data begitu drastis naiknya hingga 3.000 orang dalam kunjungan waktu hanya rentan dalam 5 tahun saja. Selain itu, dari data tersebut menunjukkan bahwa potensi dari wisatawan wisata di Indonesia merupakan potensi yang sangat luar biasa. Hal ini menjadi sebuah animo besar bagi para pengelola pariwisata agar lebih memajukan lagi pariwisata mereka yang mereka kelola saat ini. Selain itu, dari wisata tersebut memberikan sebuah dampak dari pemberlakuan atau peluang kerja bagi masyarakat yang menganggur di sekitaran pariwisata. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam pengembangan atau pengelolaan pariwisata itu sendiri. Peran pemerintah itu sendiri seperti regulasi yang harus disiapkan dengan matang oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut ini merupakan undang-undang atau regulasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah dalam penyiapan pendukung dari pengelolaan pariwisata.
Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menegaskan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan harus 11 asas. Di antaranya yaitu asas kemanfaatan, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokrasi, kesetaraan, dan juga kesatuan. Selain itu, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 hingga tahun 2025 memberikan single plan atau sebuah rencana yang konkret dalam pembangunan kepariwisataan secara nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata daerah menyebutkan bahwa pengembangan ekowisata wajib memberdayakan masyarakat setempat yang dalam hal ini sesuai dengan menghormati nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Berikut merupakan konsep pengembangan community based tourism. Sebelum itu kita harus mengetahui dahulu sebenarnya apa sih penggunaan pengembangan community based tourism itu sendiri. Community based tourism itu merupakan suatu cara atau strategi utama dalam pengembangan pariwisata, di mana community based tourism itu terdiri atas adventure, ecotourism, dan juga wisata budaya. Ada beberapa hal yang terpenting dalam community based tourism. Peran utama dalam community based tourism itu merupakan peran dari masyarakat. Tetapi hal yang lain bahwa peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kita lihat peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata yang ada di setiap daerah. Pembangunan infrastruktur itu sangat dibutuhkan bagi setiap yang mempunyai pengelolaan pariwisata, di mana berupa jalan untuk menuju pariwisata agar para wisatawan dengan mudah untuk mengakses kepada pariwisata itu sendiri. Sedangkan yang kedua, peran dari masyarakat sekitar, di mana peran dari masyarakat sekitar itulah yang paling vital dalam community based tourism. Karena tujuan utama dari community based tourism adalah agar kesejahteraan dari masyarakat sekitar pariwisata itu dapat terrealisasikan. Nomor 3, yaitu dari pihak luar. Kenapa pihak luar dimasukkan? Karena pihak luar atau menjadi salah satu investor sebagai daya pengembangan dari pariwisata itu sendiri. Dan yang keempat, yaitu daya dukung dari community based tourism. Yang saya sebutkan tadi, bahwa pengembangan konsep CBT atau community based tourism didukung oleh beberapa sektor, yaitu kultural, adventure, dan juga ecotourism. Selanjutnya, bentuk partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat harus didahulukan di dalam community based tourism. Itu konsep utamanya, bahwa dimulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan juga nantinya sampai ke evaluasi, itu harus diikutsertakan para masyarakat yang ada sekitar community based, para masyarakat yang ada di pariwisata itu sendiri. Berikut daya dukung dari community based tourism. Yang pertama ada konservasi alam, yang kedua terciptanya lapangan pekerjaan di bidang pariwisata, partisipasi masyarakat dalam memposisikan masyarakat sebagai partisipasi aktif dalam pengembangan wisata. Terus yang keempat berdasarkan pada prinsip edukasi sumber daya manusia. Dan yang terakhir mempertahankan unique value, adat istiadat, upacara tradisional, seni pertunjukan, dan sebagainya. Berikut ini merupakan data kunjungan wisatawan di Jember dari tahun 2009 hingga tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa data tersebut kunjungan wisata di Jember merupakan salah satu wisata yang banyak dan juga sebagai salah satu kunjungan wisata yang diunggulkan. Meskipun dalam segi promosinya itu sangat kurang karena masih menggunakan penggunaan bahasa Indonesia dan juga segi SDM juga masih kurang mumpuni. Berikut implementasi dari community based tourism di ekowisata Batu Jubang Jember. Ada beberapa seperti sosialisasi menciptakan rasa aman. Yang kedua, penyuluhan pembentukan. Yang ketiga, penyuluhan sosialisasi pohon, penyuluhan dan penerapan, sosialisasi penanaman bunga, dan sosialisasi sebagai guide. Selanjutnya, faktor penghambat. Faktor penghambat dari community based tourism di Batu Jubang seperti kayak produk dari para orang di Mumbul Sari Jember itu sangat sedikit karena boleh dikatakan bahwa sangat tidak ada
produk daerah atau souvenir dan kuliner dari Batu Jubang itu merupakan sebuah kendala yang harus dilakukan oleh pengelola untuk di sebuah solusi untuk memajukan lagi pariwisata dan juga ekowisata yang ada di Bumi Sari juga. Selain itu bahwa tempat juga sangat dipengaruhi karena tempat di Batu Jubang itu dipengaruhi oleh keadaan cuaca juga. Terus promosian dan juga facility and itu sangat berpengaruh. Selanjutnya dampak penggunaan dari community based tourism. Dampak penggunaan di sini kita lihat dari multiplier effect bahwa dengan adanya pariwisata Batu Jubang Jember itu menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak mampu. Di mana lapangan pekerjaan tersebut kita lihat memberikan sebuah dampak kepada masyarakat berupa pendapatan. Pendapatan tersebut bisa dilakukan masyarakat kepada konsumsi. Nah, dari sebuah konsumsi tersebut bahwa yang nantinya dapat memberikan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, untuk dari pemerintah kabupaten sendiri dapat memberikan sebuah subsidi kepada masyarakatnya dengan meminta pajak kepada pariwisata itu sendiri. Jadi dampak penggunaan community based tourism bukan hanya dampak dari penggunaan pariwisata atau sekitar penduduk yang ada di ekowisata itu sendiri, melainkan juga semua dari wilayah kabupaten itu juga berdampak. Mungkin hanya itu dari saya. Kalau ada salah dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Okay, thank you very much from to Bagus Prayogi from Yayan Jember. Bagus, nanti setelah semua pemateri memaparkan materinya, mungkin ada pertanyaan dari partisipan untuk Bagus Prayogi. Okay, next I invite Amalia Fitriani from UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Are you there? Ya, Oh, Ibu ya, terdengar okay. suara saya? Ya. Izin share screen. Okay, Amalia Fitriani, 10 minutes, time is yours. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you doing? I hope you all are fine, and I'm glad to see you all. I'm Amalia Fitriani from UIN Sunan Gunung Jati Bandung as the first author in this paper. And the rest, they are my co-author and my paper. Now I would like to give in my paper presentation on visual literacy as the strategy in fostering students' reading ability. Now let's move to the introduction sections. Do you think it's important for students to increase their reading ability? I believe we agree that is important. Reading is a process to get meaning from the text that involves both of knowledge and thought, so that the students must increase their reading ability to be able to comprehend a text. However, some EML students have a problem in comprehending a text. Besides the lack of vocabulary, it is also because the lack of accuracy, speed, even their habit in reading a text. According to Q. Arquez and Rochette, says the difficulty in reading
when it's applied to a foreign language, the students may have problem in the number of the reading components, for instance, the accuracy, speed, and comprehension. So the reason why this research was conducted based on some students in a school, when I become pre-service teachers there, they are sometimes still confused to understand what the text about and hard to communicate the meaning. It's case because they didn't have prior knowledge and difficult for them to find the context. Consequently, it needed more time to discuss because they didn't understand what the text about. This problem appeared because the teacher chose the traditional strategy in teaching reading to the students. They are only asked to read the text and translate each word without giving understanding of the text. And it can be seen from the result of a student score. Most of students is only got 50 score, and it means that the score is less than enough. So it's a serious problem that needs a solution. Therefore, teachers need to find the appropriate strategy in teaching reading comprehension to the students. And there are some strategy that can be implemented by the teacher, and one of them is using visual literacy. Okay, and this research supported by theory from Maseris and Elkins. They said that visual literacy is a visual process of combining image with pre-assessing schemes, which allow the reader to enrich or complete the text, increasing the ultimate goal of reading comprehension. And there are some theories to complete the literature review. The first is the definition of visual literacy from Mipta et al. And the second is the definition of reading comprehension from Klingner, Fajan, and Bergman. So from these explanations, it indicates that visual literacy has many essential roles in enhancing students' understanding of reading the text through the visual image. It's easy for students to illustrate the text through the visual image because they can perceive or experience based on their real life. Okay, let us look at this text. In your opinion, which one that embed visual literacy strategy? Yeah, I believe that you know. So here the right one is the example of the text that using visual literacy, and the left one is text that not using visual literacy. Okay, based on the discussion of the introduction that I talked before. So this research tries to answer the problem that is formulated in this question. The first is what is the result of students' reading comprehension before using visual literacy? The second is what is the result of students' reading comprehension after using visual literacy? And the third is what is the significant improvement students' reading comprehension before and after taught by using visual literacy. Next, I'd like to turn to methodology sections. The first, method and design. This research used quantitative method in the form of quasi-experimental design with one group test and post-test design. And then second, research site at one of the public junior high schools in Bandung, Indonesia. And the third, population is 173 students, and the sample is 36 students. And the fourth, there is some instrument, use test, pre-test, and post-test. And the last, the data analysis by simple statistical analysis procedures. Let us come to the next section, the findings. So after conducting the data of pre-test and post-test in order to find the main result from the student score before and after taught by using visual literacy, it can be seen from this slide that the mean result is 52 to 77.
So it's definitely increased. And it's answer the research question number 1 and research question number 2. Okay. After we conducting the mean result of pre-test and post-test, it's continue to simple statistical analysis procedures, and it will answer the research question number 3. The first, testing normality. It's obtained in pre-test. X count is smaller than X table. Thus, this data of pre-test is a normal distribution. And also in a post-test, X count is smaller than X table. So the data of post-test is smaller, is a normal distribution too. Okay. After we know that the data of pre-test and post-test are normal distribution, we can go to the testing hypothesis. In testing hypothesis, it's obtained that the data T count is higher than T table. Therefore, the alternative hypothesis was accepted and the null hypothesis was rejected. So, it can be concluded that there is a significant improvement of students' reading comprehension before and after taught by using visual literacy. And the last, in Endgained, to see how the improvement is obtained, we can see it obtained that the gain score is 0.5, which means the improvement of students' reading comprehension by using visual literacy is medium degree. So it indicates the score is significantly improved. Now the final sections. Okay. After conducting the research, it is known that there is a significant effect on students' reading comprehension after using visual literacy. Therefore, it can be concluded that visual literacy can be considered as one of the effective strategies in teaching reading comprehension. So this brings me to the end of my presentation. Thank you very much for your great attention. Okay, thank you very much, Ibu Amalia Fitriani from UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Thank you for the nice presentation. Now I move to Syaiful from IAIN Parepare. Ya. Syaiful. Bisa kedengaran? Yes, yes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang terhormat seluruh jajaran panitia pada kegiatan ini dan yang saya hormati host yang ada pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. So in this occasion, I'm gonna present my paper, but before that, let me introduce myself. My name is Syaiful. Saya adalah mahasiswa program sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Okay. Pada kesempatan kali ini, judulnya yaitu Persepsi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris terhadap Profesionalisme Dosen dalam Melaksanakan Pembelajaran Online di IAIN Parepare. And before that, I want to say that I'm really sorry because I'm not gonna present my paper with the PowerPoint as the previous speakers. And okay, let's continue. My background of my research is because of the emergence of coronavirus disease that caused all the education activities become stunted. Jadi di tengah pandemi ini, salah satu yang paling terdampak kepada kita adalah masalah pendidikan kita. Jadi pendidikan yang kita laksanakan sebelumnya secara konvensional, kini dialihkan sepenuhnya menjadi pembelajaran secara online. Jadi selain dari pembelajaran konvensional yang kita lakukan di sini, di pembelajaran online ini juga seorang guru maupun dosen tetap dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Nah, kemudian selanjutnya, pada institusi pendidikan itu, sama halnya dengan IAIN Parepare ini, profesionalisme dosen itu diukur berdasarkan persepsi mahasiswa tentang pelayanan yang diberikan oleh institusi tersebut.
Nah, di sini khususnya pada pelayanan akademik yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Jadi, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tentang persepsi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di IAIN Parepare terhadap profesionalisme dosen dalam melaksanakan pembelajaran online. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini ada dua fokus pembahasan kita. Yang pertama itu tentang persepsi dan yang kedua adalah tentang profesionalisme. Baik, yang pertama adalah persepsi. Persepsi di sini adalah kemampuan seorang individu untuk memberikan makna terhadap peristiwa, fenomena, maupun suatu objek. Nah, di dalam kuliah psikologi, biasanya kita menemukan tentang pelajaran sensasi dan persepsi. Nah, apa hubungan antara sensasi dan persepsi di sini? Jadi, sensasi di sini adalah segala hal yang berasal dari luar, yang mampu ditangkap oleh panca indera kita, oleh sistem sensori yang ada pada tubuh kita, kemudian nantinya akan diinterpretasikan oleh otak, dan inilah yang akan menjadi sebuah persepsi. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya seseorang itu menangkap sensasi yang sama, tetapi setiap orang akan memberikan persepsi yang berbeda. Jadi seperti itu. Contohnya, misalkan wabah virus corona ini. Wabah virus corona ini adalah sebuah sensasi, tetapi setiap orang yang menangkap wabah virus corona ini akan memberikan persepsi yang berbeda tentang wabah ini. Contohnya, ada sebagian orang yang akan mengatakan bahwa wabah ini adalah sebuah berkah. Tetapi sebagian orang juga akan mengatakan bahwa wabah ini adalah sebuah musibah. Nah, itu adalah sebuah persepsi. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga bahwa persepsi itu tidak langsung terbentuk begitu saja. Perception isn't just forming because there is some factors that can influence the perception. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya sebuah persepsi itu. Baik, according to Robbins, there are 3 factors that can influence the perception. Jadi menurut Robbins, ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya sebuah persepsi. Nah, yang pertama itu adalah faktor dari karakteristik pribadi. Dan yang kedua adalah faktor situasional. Dan yang ketiga adalah faktor dalam target. Nah, faktor dari karakteristik pribadi ini seperti sikap, kepentingan, pengalaman, serta ekspektasi seseorang. Jadi sikap seseorang itu menentukan persepsi mereka. Nah, kemudian pengalaman kita juga pastinya sangat berpengaruh dalam pembentukan persepsi kita. Nah, yang kedua itu faktor situasional seperti waktu, tempat kejadian, dan keadaan sosial yang ada. Dan faktor dalam target seperti hal-hal yang baru, latar belakang, serta kedekatan maupun kesamaan. Nah, sedangkan ada juga dari David di sini mengatakan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Robbins tadi. David di sini mengatakan there are 2 factors that can influence the perception. Jadi menurut David di sini ada 2 faktor yang mampu mempengaruhi terbentuknya sebuah persepsi. Nah, kedua faktor tersebut adalah yang pertama frame of reference dan yang kedua adalah frame of experience. Nah, frame of reference di sini artinya sebuah kerangka pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melalui pendidikan, pelatihan, bacaan, dan lain-lain. Jadi perlu kita ketahui bahwa ternyata latar belakang pendidikan seseorang itu mampu mempengaruhi pembentukan persepsi. Nah, contohnya anak SD dengan anak kuliahan. Nah, apabila anak SD dengan anak kuliahan ini membersihkan persepsi, pastinya persepsi yang mereka kemukakan itu pasti berbeda. Karena ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan mereka. Seperti itu. Dan yang kedua adalah frame of experience. Nah, frame of experience di sini adalah pengalaman yang telah dilalui oleh seseorang yang terkait dengan lingkungannya. Jadi, setiap orang yang memberikan persepsi itu pasti didasari pada pengalaman yang telah mereka lalui. Jadi, setiap orang yang memiliki pengalaman berbeda, maka setiap orang juga mampu memberikan persepsi yang berbeda, seperti itu. Nah, let's move to the second topic. Jadi, sekarang kita membahas tentang topik yang kedua itu profesionalisme. Nah, profesionalisme di sini artinya sifat-sifat keprofesionalan. Nah, sifat-sifat keprofesionalan tersebut yang yaitu seperti memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya dan memiliki keterampilan yang baik
dalam bidangnya. Nah, menurut undang-undang disebutkan bahwa seorang guru dan dosen di sini harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian. Nah, kemudian di dalam berbagai literatur juga disebutkan bahwa seseorang yang profesional itu adalah seseorang yang memiliki kompetensi. Nah, sejalan dengan pengertian yang tadi, jadi kami di sini melakukan penelitian kepada mahasiswa pendidikan bahasa Inggris IAIN Parepare tentang persepsinya kepada dosen dalam melaksanakan pembelajaran online ini yang kita lakukan selama masa pandemi ini. Jadi kami menggunakan 5 aspek yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengukur keprofesionalan dosen dalam melaksanakan pembelajaran online ini. Yang kelima aspek yang kami gunakan itu yang pertama adalah kemampuan berbahasa Inggris dalam mengajar. Tapi ini konteksnya berbeda dengan pembelajaran konvensional yang kita lakukan. Karena kita di sini fokusnya kepada pembelajaran online. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan dalam menggunakan aplikasi pembelajaran online. Yang ketiga adalah keterampilan mengajar. Dan yang keempat adalah wawasan yang luas. Dan yang kelima adalah ketepatan waktu dalam mengajar. Nah, dari kelima aspek yang kami jadikan sebagai ukuran ini, kami telah mendapatkan persepsi mahasiswa bagaimana profesionalisme dosen IAIN Parepare ini dalam mengajar melalui pembelajaran online. Nah, berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, berdasarkan data yang telah kami olah, maka kami dapat menyimpulkan bahwa dosen pendidikan bahasa Inggris IAIN Parepare ini bisa dikatakan profesional. Nah, seperti itu, itulah hasil penelitiannya. Nah, mungkin sekian dari saya. I'm sorry for any mistake you found. The last I say, malabi warakadana makiada ampena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Saiful IAIN Parepare. Okay, Saiful, actually you have a question from Andi Nur Kidam, but you have answered the question from the last explanation. So from Andi Nur Kidam, maybe you listen Saiful just now. So no need to read your question later on. Thank you, Saiful. Okay, move to the next speaker, Nugroho dari IAIN Jember. Hey. Nugroho, are you there? Oh, sorry, Muhammad Zulkarnain. Muhammad Zulkarnain from IAIN Parepare. Okay, Zulkarnain, you only have 10 minutes to present your presentation because we are limited by the time. Oke, Bu, kedengaran suaranya, Bu moderator? Ibu kedengaran di suaraku? Halo? Ibu kedengaran, Ji? Yes, yes. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu penyelenggara International Congress. Yang terhormat, para guru besar, para doktor, para Bapak dan Ibu, serta para peserta seminar International Congress yang sama-sama berbahagia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai betapa pentingnya pendidikan karakter berbasis budaya atau kearifan lokal di era globalisasi sekarang atau di era milenial sekarang. Nah, kita akan mengetahui bahwa globalisasi memberikan dampak yang cukup luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama mengenai informasi yang didapatkan di mana saja. Sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat, nah, kondisi ini bukan hanya memberikan dampak bagi generasi muda, tetapi merupakan salah satu tantangan bagi generasi muda. Nah, untuk menghasilkan generasi milenial yang berintelektual, maka perlu ditanamkan pendidikan karakter agar tidak terbawa arus globalisasi, terutama pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal dan pendidikan karakter yang bernuansa Islami, dengan harapan generasi muda di era globalisasi sekarang, di era milenial sekarang mempunyai karakter dan moral, membangun karakter sesuai dengan kebudayaan lokal, mampu mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan menjadi kreatif dan inovatif serta tidak melupakan budaya yang ada di istiadat
Tetapi kenyataan yang ada, kita melihat seiring dengan berkembangannya zaman, moral dan akhlak generasi muda sekarang mulai runtuh. Banyak generasi muda berpendidikan tinggi, kurang moral terhadap orang tua dengan menjadikan orang tua sebagai pembantunya. Generasi muda terjerumus pergaulan bebas, seks bebas, narkoba. Generasi yang berpendidikan kebanyakan melakukan tindakan korupsi, tawuran terjadi di mana-mana. Mahasiswa yang menghina dosennya di media sosial karena ujaran kebencian saat dimarahi di kampus. Nah, inilah dampak yang nyata dari globalisasi. Kebanyakan generasi muda lupa akan budaya dan adat istiadat mereka. Generasi muda lebih meniru gaya kebarat-baratan dan melupakan budaya lokal. Untuk mempermudah pembangunan pendidikan karakter, maka perlu ditanamkan pada generasi milenial sekarang itu nilai-nilai budaya lokal, nilai-nilai kearifan lokal, serta pendidikan karakter yang bernuansa multikultural bagi generasi milenial. Dengan adanya pendidikan karakter, generasi milenial akan sadar bahwa betapa pentingnya karakter bagi kehidupan moral dan akhlak sangat perlu dimiliki generasi sekarang. Setidaknya di sini ada beberapa nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan dalam budaya pendidikan formal maupun non formal, yaitu nilai karakter jujur, nilai tanggung jawab, cerdas, sehat dan bersih, peduli, kreatif, dan gotong royong. Penanaman atau implementasi nilai-nilai karakter bagi generasi milenial akan membuat generasi milenial sadar dengan pentingnya pembangunan pendidikan karakter, sehingga bisa menghadapi tantangan arus globalisasi. Pendidikan karakter multikultural amat penting dilakukan, karena kita berada dalam dunia yang kian mengglobal, dan pada akhirnya manusia dari berbagai bentuk kebudayaan bisa bertemu. Di sini pembahasannya ada beberapa nilai-nilai karakter lokal yang dapat digali dari berbagai adat istiadat dan budaya yang telah lama diterapkan di Indonesia, yang menggunakan peribahasa, ungkapan, dan melalui lagu untuk diterapkan pada generasi milenial. Pertama itu terkait pendidikan karakter. Ada ungkapan Batak yang menyatakan bahwa pangkuling dosi tuan nadengang, yang artinya bahasa yang baik sangat penting dalam bermasyarakat, di mana orang Batak menjunjung tinggi bahasa dan perilaku yang selalu terbawa dalam pergaulan antar manusia, dan ini mengaruhi keberhasilannya jalinan hubungan sama manusia. Karakter dalam budaya Sunda, prinsip dan etika terkait dengan pergaulan sesama manusia dengan Tuhan dan pergaulan dengan sesama manusia dilandasi oleh ideasi, yaitu komunikasi dan interaksi religius sosial yang menekankan kepada sapaan cinta kasih Tuhan serta meresponnya melalui cinta kasih kepada sesama manusia. Nilai asah yang dimaknai saling bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan. Nilai asuh yaitu memandang kepentingan kolektif maupun kepentingan pribadi, mendapat perhatian berimbang melalui saling pantau, saling kontrol, tegur sapa, dan saling memberikan bimbingan. Budaya Jawa terkait pendidikan karakter yang dikenal dengan Teri Rahayu, hingga kesejahteraan, yaitu Mamayu Hayunin Salira, yang dimana bagaimana hidup untuk meningkatkan kualitas diri pribadi. Mamayu Hayunin Bangsa, bagaimana berjuang untuk negara dan bangsa. Mamayu Hayunin Bawana, bagaimana membangun kesejahteraan dunia. Dan orang Jawa juga suka menggunakan perumpamaan yang terselubung, yaitu mono yang ngono, aja ngono, yang artinya begitu yang begitu, tapi jangan begitu. Yang dimana artinya itu suatu peringatan agar dalam berbicara, bertindak tidak berlebihan, karena bukan kebaikan yang akan diperoleh, tetapi justru keburukan. Selanjutnya, budaya Madura terkait pendidikan karakter. Nah, di dalam nilai karakter Madura itu dapat dilihat dari lagu daerah Madura, yaitu lagunya itu Caca Aguna, yang artinya kata yang bermanfaat. Yang dimana lagu ini berisi nasihat untuk selalu berhati-hati dalam berucap, yang dimana orang akan dihormati dan dihina karena perkataannya. Terakhir itu budaya Bugis terkait pendidikan karakter. Kita dapat mendapatkan banyak pengetahuan tentang adat Bugis dari petua-petua leluhur yang dinyatakan dalam tulisan. Contohnya itu ada temakiana, temakiako, ada tidak mengenal anak, tidak mengenal cucu. Yang dimana dalam menjalankan norma adat tidak boleh pilih kasih dan tidak nepotisme, walaupun dia sanak keluarga. Dan juga salah satu faktor keberhasilan orang Bugis yang menyebabkan mereka diterima di mana saja dan kapan saja
oleh komunitasnya mereka datang adalah kemampuan untuk membawakan dan menempatkan diri yang tercermin pada kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat di mana ia berada dengan mengedepankan keterbukaan yang didasari prinsip itu ada prinsip sepakat tahu, saling memanusiakan, siamasei, saling menyayangi, sesijingan, kekeluargaan, lempu, kejujuran, dan beting keteguhan dan warani keberanian. Nah, selanjutnya itu ada juga prinsip yaitu simbol orang Bugis itu yang terkenal yaitu Siri Napace, yaitu malu yang dijunjung tinggi. Budaya Siri Napace merupakan salah satu falsafah budaya Bugis Makassar yang harus dijunjung tinggi. Kalau seseorang, maka orang tersebut melebihi tingkah laku binatang, sebab tidak memiliki rasa malu, harga diri, dan kepedulian sosial. Mereka juga hanya ingin menasang diri dan memperuntukkan hawa nafsunya. Nah, oleh karena itu, generasi milenial tidak boleh meninggalkan dan tetap memegang teguh kearifan lokal sebagai pedoman untuk meraih masa depan. Implementasi nilai-nilai karakter dan budaya lokal dapat menjadikan generasi yang berwawasan global dan mempunyai karakter yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Saya mengambil salah satu contoh generasi yang memperkenalkan kearifan lokal Indonesia ke mancanegara. Kemarin kita melihat ada SMA dari Palangkaraya yang menemukan obat kanker mujarab yaitu Bajaka, yang dimana yaitu Aisyah Aurelia dan Anggingan Afitri yang berasal dari SMA Negeri 2 Palangkaraya yang meraih juara dunia atas temuan obat kanker mujarab yang berbahan baku alami berupa pohon tunggal atau dalam bahasa Dayak disebut dengan Bajaka yang diperoleh di hutan Kalimantan Tengah, dan dia mendapatkan penghargaan apresiasi Pancasila dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saat mengikuti lomba, kedua siswi tersebut mengenakan pakaian adat Dayak dan mengatakan dia akan memperkenalkan kebudayaan dan ciri khas suku Dayak terutama yang menyangkut Indonesia. Hal tersebut bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia bahwa tiada batas untuk berkarya. Oleh sebab itu, generasi milenial harus senantiasa mempelajari nilai karakter dan adat istiadat Indonesia dan menanamkan di dalam diri bahwa pendidikan karakter berbasis kearifan lokal sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan komunikasi. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Malaki warakadana matiada ampena. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Zul, for the presentation. And para peserta, jika ada pertanyaan, mungkin bisa you raise your hand, and you can also write or type your question in chat room. Okay, next for the last presenter is Khairul Hadi from. There's no. Oh, sorry. Ternyata Muhammad Zulkarnain is the last speaker for this session. So now we open discussion session. Okay. Di chat room ada pertanyaan dari Bapak Andi Nurkidam sudah tadi ya. Kemudian ini Ibu Nelly mengenai slide PowerPoint-nya bisa di private chat ke presenternya. Kemudian next. Ini the question for Zul. Ini dari Ibu Nelly Yusra. Apa pula indikator kearifan budaya itu sesuai dengan karakter anak bangsa yang diharapkan? Oh, Pak, unmute Ki Saiful. Mute Ki. Bilang ke Pak Ruslan. Pak Ruslan. Bukan Saiful. Zul. Pak Ruslan. Ya, gimana? Ya.
Ini Zul mau jawab pertanyaan. Ya, silakan dia. Oke. Zul. Di komputernya Zul Iya Bu, iya. Ya, oke. Apa Bu? Oke. Belum Ini, Bu. ini ada pertanyaan dari Nelly Yusra, sorry. Apa pula indikator kearifan budaya itu sesuai dengan karakter anak bangsa yang diharapkan? Bisa dianu Bu sebentar, dicari. Oh gitu. Oke, for all the participants, if you want to give a question in room chat, please write the question for the first speaker ataukah the second speaker supaya tidak itu. Atau ada dari partisipan yang mau bertanya langsung? Ada rese? Okay, move to next question. Is addressed to Mr. Saiful. What is the implication of your research or article? Saiful, Pak Ruslan. Sepertinya enggak on. Dilanjut saja. Oke. Mungkin katanya. Sudah dibuat co-host di situ. Bisa di Oh. Cari di kolom chat Saiful, ketik di atas. Bisa search. Ya. Itu Faizin mau nanya. Siapa? Ya, Faizin. Berarti Saifulnya yang oke. Halo. Halo, ya. Siapa yang kita persilahkan untuk Saya punya pertanyaan untuk the last speaker, Mas Fahrudin tadi. Halo. Halo, ya. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya, Faizin. Silakan. Halo. Silakan. Oke, pertanyaan saya buat the last speaker, Mas Fahrudin dari Sulawesi tadi. Dia menceritakan tentang masalah karakter. Yang ingin saya tanyakan itu apa perbedaan antara, ya sejauh yang Mas Fahrudin tahu, perbedaan antara karakter, akhlak sama moral itu perbedaannya apa? Kemudian yang kedua, saya hanya ingin meluruskan tadi, menanggapi lah yang disampaikan oleh Mas Fahrudin tentang kebanyakan mahasiswa-mahasiswa di
Indonesia saat ini atau mungkin di tempatnya Mas Fahrudin sana itu karakternya itu sudah kebarat-baratan. Yang saya tangkap itu diambil contoh tentang kebarat-baratan itu adalah mereka mulai belak-belakan ketika ada dosen yang membulinya di kelas, dia balas di chat room atau di sosial media. Yang ingin saya sampaikan mungkin saya rasa itu bukan karakter yang kebarat-baratan, bahwa belak-belakan itu salah satu dari budaya lokal Indonesia. Karena kita di Indonesia kan banyak suku. Ada suku yang memang lebih suka main belakang, ada suku yang memang suka, ya karena mungkin bukan karena latar belakang suku juga, tapi karena pengalaman juga yang membuat mereka ada yang lebih suka belak-belakan, ada yang lebih suka main belakang. Jadi saya rasa yang kayak begini jangan dibilang ini kebarat-baratan, tapi memang ini adalah karakter dari budaya lokal kita yang ada di Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, ketiga, saya sepakat sekali dengan sangat interest sekali dengan materi yang disampaikan dengan Mbak Amalia dari IAIN Bandung tadi, yang menyampaikan tentang pentingnya visual literacy in reading comprehension, ya, in teaching reading kalau tidak salah, itu reading skill. Saya setelah disampaikan tuh saya merasa kayaknya wah ini bagus juga ini kalau kita mengajar meningkatkan skill reading siswa itu menggunakan visual literacy. Itu bisa avoid plagiat and cheating yang dilakukan oleh siswa, karena selama ini kalau kita menggunakan sistem konvensional seperti baca buku atau hanya berupa tulisan, kemudian kita suruh mereka membaca kembali, mereka biasanya tuh melakukan cheating atau melakukan plagiat, ikut nyontek dari apa yang teman-teman sebelumnya kerjakan. Jadi kayaknya yang disampaikan sama Mbak Amalia itu sangat bagus sekali, yang bisa kita gunakan untuk guru-guru bahasa Inggris, terutama di tingkat-tingkat SMP dan SMA itu. Mungkin di tingkat bangku kuliah juga mungkin bisa bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Thank you, Pak Faizin. Sepertinya bukan untuk Khairuddin, tapi untuk Zulkarnain yang adalah speaker. Oke. Oh ya, Iya, Zulkarnain. Oke, Zul, ini ada pertanyaan dari Pak Faizin, bisa ditanggapi? Oke, Bu. Bisa langsung dijawab, Miss, Iya, sekalian silakan. dengan itu yang. Ya, oke. Jadi terima kasih kepada Bapak atas pernyataannya. Jadi itu tadi contoh dan moral akhlak generasi milenial sekarang. Itu tadi adalah contoh yang ini ya. Ya Pak, memang itu merupakan karakter kita, tapi contoh, tapi di sini juga kan kita berbicara masalah pendidikan karakter, jadi juga diambil juga contoh itu dengan meniru gaya kebarat-baratan dan contoh dari moral dan akhlak generasi milenial yang sekarang runtuh. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu yang satu tadi, itu masalah indikator-indikator budaya yang harus ditanamkan pada generasi sekarang. Nah, mungkin indikator-indikator itu berupa ketanggapan, dorongan, keramahan, dan kemampuan, yang dimana kita harus tanggap dalam menentukan sikap berpikir, mempunyai dorongan dan dukungan agar bisa menerapkan budaya, kemudian mempunyai keramahan sesama generasi milenial, kemudian mempunyai kemampuan untuk menjalankan arus globalisasi, tantangan arus globalisasi, tapi tidak mengikuti arus globalisasi tersebut. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Ibu, kurang lebihnya mau dimaafkan. Oke. Thank you, Syul. Thank you, Zul. 9 menit lagi. Ya, oke Pak. Oke, next untuk Ibu Amalia, mungkin ada tanggapannya dari pernyataan Bapak Faizin tadi.
Ya, terima kasih banyak atas apresiasinya kepada research saya. Memang saya harap research yang saya buat ini bisa bermanfaat oleh orang banyak, termasuk especially khususnya untuk guru-guru dalam mengajar mengajar reading comprehension. Terima Okay. kasih. Okay, thank you very much, Ibu Amalia. The last question from, Saiful sudah mute lagi. Okay, close statement aja, Pak. Oke, kita ke close statement. Yang pertama, Bagus Prayogi dari YAIN Jember. Saiful. Oke, Saiful, ini ada pertanyaan dari Ibu Andi, dari Pak May Andi. all those I have shared with us in my research. What is the implication of your research or article? Okay, the first I want to say I'm really sorry because I got a trouble with my device last time. Jadi pertanyaannya itu apa implikasi dari penelitian ini? Nah, it can be concluded that jika dosennya itu profesional, ini akan berdampak kepada mahasiswanya juga. Jadi dosen yang profesional itu akan menghasilkan mahasiswa yang berprestasi pula. Jadi seperti itu. Bagaimana? Ya, sudah. Oke. Halo. Oke, thank you, Saiful. Mungkin sekalian Saiful bisa closing statement. Oke, thank you. Tapi closing statement kali ini agak singkat karena ada beberapa gangguan. Jadi dengan melihat keadaan kita saat ini, kita sekarang berada di tengah wabah pandemi corona. Jadi pengharapan saya itu bahwasannya setiap dosen atau maupun guru itu tetap menjaga keprofesionalannya dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai tenaga pendidik. Karena semua itu akan berdampak kepada murid kita, kepada mahasiswa kita. Jadi apabila kita mampu profesional dalam menjalankan tugas-tugas kita, insya Allah kita sebagai mahasiswa yang akan mendapatkan dampaknya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you, Saiful. Closing statement dari Ibu Amalia. Okay. Like I said before, with my research, may all those I have shared be beneficial for all of us, especially for a teacher in facilitating the students to learning reading comprehension. And also, visual literacy is not only used for reading comprehension, but also can use for another materials. Last, I would like to say thank you for CMCOP for this opportunity that was given to me. Thank you very much, and I'm sorry if I have a mistake. Maybe that's all from me. Oke, thank you Ibu Amalia from Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya Bagus Prayogi dari YAIN Jember. Closing statement, please. Sesuai dengan apa yang dia sempat paparkan tadi, community based tourism sebagai wujud dari strategi utama dari pengelolaan pariwisata, di mana semoga pariwisata di Indonesia semakin baik dan semakin maju dan lebih dikembangkan lagi setiap pariwisata, dan semoga masyarakat juga ikut serta dalam bidang pariwisata apapun. Terima kasih. Mungkin hanya itu. Oke, thank you Bagus. Selanjutnya Zulkarnain. Zulkarnain, are you still there? Oke. Jadi kita mengetahui bahwa Indonesia itu merupakan negara maritim yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan ras yang disatukan oleh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pendidikan di Indonesia berkembang secara cepat akibat pengaruh globalisasi. Akibat dari teknologi yang berkembang semakin cepat, generasi milenial lebih mengutamakan aspek keilmuan dan melupakan
pendidikan karakter itu. Nah, untuk menjadi generasi yang berwawasan global serta bermoral, maka perlu pengimplementasian pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal agar generasi milenial yang dimiliki di Indonesia dapat bersaing dan memiliki kompetensi yang baik dalam menghadapi era globalisasi, sehingga cita-cita Ya, lanjut. agar sehingga cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tercapai yang dituangkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan tertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mungkin hanya itu, Bu, closing statement-nya. Okay, thank you very much, Muhammad Zulkarnain from Yayan Parepare. Okay, that's all our material for this session. And Alhamdulillah pada sore hari ini kita mendapatkan banyak materi yang luar biasa, mulai dari writing, reading, ada juga membahas mengenai wabah COVID, ada juga membahas mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ataupun seorang dosen. Dan yang terakhir, yang lebih menarik lagi adalah dari Zulkarnain yang membahas mengenai pendidikan karakter. Okay, thank you very much for all the participants yang masih bersemangat join di hari ketiga di International Conference pada sesi ini. Kemudian PMB Online MCOP tahun ini bisa registrasi melalui online PMB MCOP IAK melalui website www.stiamcopaceh.id. Pendaftarannya mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2020. Okay, thank you very much for the participants and also the organizing committee. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kreasi berbagai profesi untuk tetap bisa berkarya dan bertahan. Seminar ataupun konferensi ilmiah bagi akademisi dan peneliti yang menjadi aktivitas melekat tetap berjalan dalam situasi pembatasan. Tak lagi di ruang besar yang mendatangkan banyak peneliti dan akademisi untuk berbagi kajian dan gagasan. Di ruang sederhana pun masih bisa berlangsung tanpa terbatasi ruang, bahkan hingga mencapai mancanegara. Ratusan akademisi dan peneliti tersambung dalam International Colloquium on Environmental Education 2020. Konferensi ini menyambungkan narasumber dari berbagai kota dan negara dengan peserta yang juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pandemi COVID-19 menjadi realitas yang tak membatasi kreasi dan inovasi akademisi ataupun peneliti untuk tetap mengkaji dan berbagi pengetahuan di segala bidang kajian. Setelah wabah ini, pandemi ini berlalu, ini tidak boleh berhenti sampai di sini, tetapi justru kesempatan bagi kita bahwa esensi dari kegiatan itu justru terwadahi di sini. Esensi sebuah seminar kan pertukaran gagasan, komunikasi ilmiah, lalu kemudian adanya publikasi. 3 hal itu. Saya kira di masa depan ketika pandemi ini berlalu, tetap 3 hal ini sebagai komunikasi, lalu kemudian pertukaran gagasan dan publikasi tetap harus berjalan, entah dengan cara on-site ataupun online. Ini menjadi kebutuhan kita di perguruan tinggi. Southeast Asia Academic Mobility atau SEAM menjadi wadah para peneliti dan akademisi untuk tetap terhubung dari berbagai universitas dalam beragam kajian yang aktual. Fasilitas teknologi informasi yang tersedia sangat memudahkan adaptasi dunia pendidikan untuk terus berkarya di tengah pembatasan aktivitas di masa pandemi COVID-19.